puasa. Apa? Puasa. Yang semangat. Puasa. Siap. Tepuk 3. Tepuk 2. Guru namanya anak-anak harus diulang-ulang, tenang aja. Ya, mulai lagi. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Kalau kau puasa tepuk 2. Iya begitu. Kalau kau berpuasa tepuk 2. Kalau kau berpuasa tepuk 2. Kalau semangat tepuk 3. Ini puasa. Kalau semangat tepuk 3. Kalau semangat tepuk 3. Kalau kau semangat mari kita lakukan. Kalau semangat ucap boleh. Kalau semangat ucap boleh. Kalau bahagia ucap boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Oh ya, nanti saya dibantu juga untuk dokumentasi buat laporan. Oke. Ya. Nah, tolong bantu Bu Guru. Tim IT, tim kreatif mana biasanya? Ya anak-anak muda ya Bu Guru ya. Iya betul. Oke. Iya. Itu Pak Guru. Nah, di sebelah satu. Tolong perhatikan. Apa itu? Apa ini? Lihat. Nih, lihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, kalau nak kayak gini, nak kayak gini. Oh, nak kayak gini, Oke, siap. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pakai nada yuk. Subhanallah. Sekali lagi yang lebih lembut yuk, satu kali. Duduk yang rapi. Coba jawab salam saya semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, pinter, jos, mantap. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini masih di bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai di sini di SD Negeri 1
mirip-mirip Putri Ono ya, mana Bupati ya. Iya begitu, jadi tadi saya ingat begitu. Dan Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sabar untuk menerus apa? Risalah Nabi menyampaikan kebaikan supaya anak-anak jadi pintar, supaya anak-anak jadi rajin rajin ngaji, suka belas, senang puas, jadi anak akhirnya menjadi cita-cita yang tertinggi, jadi anak alhamdulillah. Baik, hari ini kita bersyukur masih menemui bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Yuk, YouTube-nya Bluetooth-nya apa? Jadi apa ya dulu? Nah, oke, yuk siap. Sebelum kita nyanyi dulu, tapi kalau musik dulu, nih, tirukan. Kalau lagu ini apa enggak? Tirukan dulu. Di sini puasa. Tirukan dulu, tirukan. Di sini puasa. Di sana puasa. Bulan Ramadan kita puasa. Tak boleh makan. Tak boleh mokel. Dari subuh sampai maghrib tiba. Ayo kita puasa. Puasa itu bisa menghapus dosa, yuk. Puasa itu bisa menghapus dosa. Ulangi. Puasa itu bisa menghapus dosa. Yang lagunya di sini senang, di sana senang, yang kerokan. Karaoke. Yang karaoke. Lagi. Ayo kita puasa. Puasa itu bisa menghapus dosa. Ayo kita puasa. Tuh jadi insan beriman bertakwa, yuk. Tuh jadi insan beriman bertakwa. Lagi. Tuh jadi insan beriman bertakwa. Jumanto. Pak Jumanto. Pak Jumanto. Malah begitu. Oke, turunan yuk. Pak Jumanto. Kepanjangannya. Jujur. Beriman. Takwa. Allah. Ya semuanya ikhlas saja, anak jujur sini. Dia tangan ini. Ya siap.
Aku bersaksi. Aku anak yang jujur. Aku anak beriman, bertakwa kepada Allah. Semangat mengaji. Aku sekolah di SD Negeri 1 Magasari, menjadi anak hebat dengan akhlak yang baik, kebiasaan ibadah, kisah inspiratif, berbagi, takjil gratis, buka bersama, gratis bersama, MBG, makan takjil gratis, MTG. Wih, sudah, ampun, jangan ditirukan. Wih, sudah, Assalamualaikum. Pak Jumanto, panggilannya Kak Jumbo. Sudah. Hari ini aku pengen dengar cerita sing apik. Ceritane dimulai. Ya dulu saya ngecek saja dia sudah masuk dengan imajinasi apa tidak, itu cara ngeceknya. Ada seekor ular kecil. Ular kecilnya datang. Yuk. Bentuknya mana? Duduk. Ular kecilnya datang. Wah, aku sedang menetas asik. Namaku ular. Aku binatang yang paling bisa. Karena aku punya bisa. Ular ini kemudian mau masuk rumahnya kalian. Mau masuk rumahnya kalian. Kalian takut apa tidak? Takut apa tidak? Kalau lihat ular, diapain sama kamu? Ngapain? Betul. Kalau lihat ular, ngapain kamu? Lihat ular, ngapain? Apakah ada enggak? Betul. Kalau lihat ular, apakah? Ya. Ternyata ketika lihat ular, hampir rata-rata kepengen
Halo. Oh maaf. Biasanya padi itu hama padi biasanya dimakan oleh apa? Ular makan padi apa ular makan tikus? Ular makan padi apa ular makan tikus? Berarti kalau tikusnya banyak gara-gara tidak dimakan sama Aku kan bisa bermanfaat. Aku bisa membantu Pak Petani. Kalau banyak tikusnya di pertanian, aku yang akan makan tikusnya. Biar padinya itu bisa selamat. Kenapa orang-orang pada membenciku? si ular dibenci sama manusia? Maka saya jelaskan ada ular yang berbisa beratus, ada yang tidak. Kalau ular sawah itu tidak berbisa. Suatu ketika si ular kecil heran, tiba-tiba kulitnya kemudian mengelupas. Hah? Kenapa kulitku jadi seperti ini? Kulitku ternyata berkeriput. Padahal aku masih muda, masih anak-anak. Kenapa kulitku berkeriput ya? Ternyata Allah menciptakan ular itu memiliki kelemahan bahwa kulit ular itu cepat sekali tumbuh apa tua? Tumbuh apa tua? Tua berkeriput. Aku sudah dibenci manusia, malah tubuhku jadi seperti ini. Bolehkah? Si ular bersedih. Wah, kira-kira siapa yang bisa mengobati kulitku ya? Oh iya, aku mau tanya sama sapi. Sapi kan kulitnya bagus, putih, bersih. Aku mau ganti jadi kulit sapi. Cari binatang sapi. Tunggu ketemu sapi. Gimana suaranya sapi? Gimana suaranya sapi? Wah, ada sapi. Bumbunya kan ada lomba-lombanya ya bumbu ya. Ada yang latihan. Nah ini latihan dari sapi. Sapi. Jadi binatang yang selalu menolak itu sapi. Ditanya Sapi. Sapi. Sapi mau duit. mau. Halo. Sapi, tolongin aku. Kamu ngomong. Sapi, kulitku jadi rusak kayak gini, berkeriput. Sapi, tolongin aku. Apakah aku dirubah kulitku jadi kulit sapi? Bisa apa tidak? Biar kulitku putih kayak sapi, bisa apa tidak? Ternyata nggak bisa. Akhirnya si ular pergi lagi. Wah, kira-kira siapa yang bisa merubah aku ya? Jalan lagi. Wah, ketemu dengan kambing. Bagaimana suaranya kambing? Bagaimana suaranya kambing? Gimana suaranya?
disepit apa urung? Oh, Nek disepit berarti ganti kulit. iya. Nek disepit berarti ganti wujud. Ora. Dulu kalau sudah saya ganti wujud ya. Iya. Itu juga termasuk perubahan. Supaya apa? Ternyata yang laki-laki itu disepit perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Tujuannya ada apa? Ada supaya apa? Supaya kamu dijaga kesuciannya oleh Allah. Oh, begitu ya. Kalau sudah sepit kudu rajin apa? Guru. Anak-anak rata-rata kalau dari sini saya tanya kayak gitu, hampir 99% suruh rajin apa? Bukan rajin belajar, tapi rajin sholat. Mereka hari ini sudah tahu. Tinggal orang tua dan gurunya mengingatkan terus. Halo? Pertanyaan. Halo? Kalau yang di rumah yang mengingatkan sholat, bu guru apa orang tua? Mamake apa bapaknya? Mamake apa bapaknya? Si paling seret nang rumah ngomel sama kamu itu bapaknya apa mamake? Kira-kira kan mamaku rewel, gue nasihati kebaikan apa keburukan? Berarti mamaku baik apa tidak? Dan mamaku menang baik, biasanya aku rada duit, ora duwe apa? Apa iya Pak? Apa iya kalau seorang perempuan agar menang baik sehingga aku rada duit, betul apa salah? Betul apa tidak? Orang apa terus terang nek nang sekolah sing srewet pak guru apa bu guru? Pak guru apa bu guru? Kira-kira kalau bu guru srewet normal apa tidak? Normal bu guru. Kira-kira kalau bu guru rewel srewet itu untuk kebaikan atau keburukan? Angger bu guru menang baik, kira-kira bu guru kan lagi kenang apa? Benar ya bu guru ya? Astaga, inilah anak dengan kejujurannya. Halo? Hah? Oh iya, kambing. Video apa ini pakai ya? Calon pendongeng dari SD 1 Madarsari. Kalau saya ngisi di mana-mana saya pengen sambil melatih anak begitu. Nah, yang calon saya kelas 5 masih bisa ikut lomba ya Bu ya? Masih. Tidak tahu. Begini kambing, aku kan masih muda, kenapa kulitku sudah tua seperti ini ya? Aku juga nggak tahu. Oh iya. Tanyakan saja. Sama kakekku. Hah, di mana kakekmu ya? Kemungkinan di rumah. Terima kasih ya kambing ya. Makasih ya Bing. Akhirnya si ular
dan itu memanggil kakeknya. Tirukan yuk. Kakek semuanya. Kakek. Di mana kamu? Aku mau bertanya. Kenapa aku? Kulitku jadi tua. Kakeknya datang. Siapa yang memanggilku ya? Nanti kalau yang lomba peran kakek-kakek kayak gini, oke? Kamu yang memanggilku ya? Bukan, Nek. Apa kamu ya? Bukan. Kamu ya? Bukan. Mungkin kamu ya? Bukan. Jangan-jangan kambing yang memanggilku. Kamu memanggilku yang kambing. Bukan. Kakek. Dicari. Sama cucunya. Tadi menangis. Di mana cucuku? Satria. Dipanggil yuk. Kakek. Aku di sini. Kamu di situ ya? Hah? Ya Allah. Jangan nangis. Kakek. Ada apa, cucuku? Kakek, kulitku bagaimana ini kakek? Kulitku kok berkeriput padahal aku masih muda, kek. Kakek. Tapi kakek kan sudah tua. Tapi kenapa kakek kulitnya masih halus ya, kek? Pengen tahu? Pengen, kek. Sedangkan aku masih muda, kulitku kok keriput kayak gini. Padahal kakek suaranya sudah serak, tapi kulitnya masih bagus. Begini, cucuku. Cucuku. Iya, kek. Kita memang diciptakan oleh Allah. Oleh Allah, aku diciptakan. Tapi kulit kita itu cepat sekali tua. Hah? Kok bisa berbuat mereka? Kok bisa begitu, kek? Aku juga tidak tahu. Mungkin ini takdir dari Allah. Tapi Allah telah menyuruhku. Menyuruh apa, kek? Aku bisa merubah kulitku jadi bagus lagi. Aku disuruh berpuasa. Hah? Apa, kek? Berpuasa? Apa itu puasa? Puasa itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Aku lapar dong. Itulah kalau perutmu dikosongkan, Allah akan merubah jaringan kulitmu jadi bagus lagi. Hah? Aku siap, kakek. Yuk semuanya, yuk. Kakek. Aku siap. Supaya kulitku. Bagus lagi. Supaya kulitku. Glowing lagi. Duduk yang rapi. Oke, saya mau ngasih hadiah. Mau? Duduk rapi. Oke. Bulan Ramadan, bulan bagi-bagi. 5.000 apa 10.000? 10.000 apa 20.000? 20.000 apa 50.000? 50.000 apa 50?
50.000 apa 50? 50.000 apa 100? Aku sama tanya sama Bu. 50.000 apa 100? Bu Guru ini anak-anak sudah diajari hitung-hitungan belum Bu Guru? Sudah, Kak. Bu Guru kalau 50.000 sama 100 besar mana? Besar 100. Bu Guru lupa. Lupa. Bisa tahu. Biasanya kalau perempuan itu biasanya hanya lihat mana yang di atasnya. Ayo Bu Guru di atas. Bu Guru 50.000 dengan 100 rupiah besar mana? 50.000. Pintar. Tepuk tangan Bu Guru. Kemudian kemana? Bohong paling belakangnya malah kurang. Ya, saya mau tanya psikologi dulu. Halo. Oke, hadiahnya bisa bagi. Yuk dulu tapi. Kalau sampai tangan, nggak boleh. Ini dosa nggak boleh. Nanti puasanya rusak. Kasihan. Yuk sini. Yuk mana? Nanti puasanya rusak sayang. Ya. Nggak boleh. Jahil puasanya jadi pahalanya berkurang. Siap? Siap. Nanti yang bisa ada pertanyaan. Simpan dulu ya sayang ya. Simpan dulu. Ada uang sini mau diamankan uang. Halo. Akhirnya. Kakek, aku mau berpuasa, Kek. Asalkan kulitku jadi bagus lagi. Ternyata fungsi puasa itu untuk menghaluskan kulit. Pertanyaan, yuk, bagian tubuh mana di dalam tubuh kita oleh Allah dengan puasa akan dibersihkan? Iya. Saya mau tes pelajaran biologi. Ya, si Opang. Namanya siapa? Buna. Oh, Buna ya. Oh, Buna ya. Buna ya anak Buna. Buna kelas berapa Buna? Masya Allah. Buna sudah speed. Jadi orang tua menyuruh kamu speed, anu nggak oleh kondangan apa suci? Pintar. Ketika sudah suci berarti untuk menghadap Allah yang Maha Esa. dan juga Maha Suci. Coba kamu komat, coba bisa komat apa? Komat bukan komat kami, atau komat kami ya? Komat. Masuk komat ini komatnya kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Naik adzan lagi. Adzan lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo. Ingatkan komat. Pertanyaan, kenapa Allah menyuruh kita berpuasa? Ternyata Allah mau memperbaiki bagian dari tubuh kita, namanya lambung. Lambungnya istilah dalam kedokteran namanya
autofagi. Artinya apa autofagi? Sel-sel yang baik itu nanti akan memakan sel-sel yang buruk supaya oleh Allah diperbaiki menjadi sel-sel yang baik. Halo? Pertanyaan, di dalam lambung kemudian ada bagian tubuh yang mirip ular di dalam tubuh. Namanya apa? Namanya apa? Usus. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini kalau berpuasa yang dia kena asam lambung, kena penyakit mah oleh Allah akan disembuhkan karena mengistirahatkan lambung dan usus. Dari sini berpuasa, lambung kita juga berpuasa. Oke, makasih. Lebih dari 100 perak Romeo. Ya, mau lagi? Jalur bapakmu. Oke, duduk lagi. Masih ada lagi. Yuk, tepuk 1. Ayo mas, mainannya disimpan dulu sayang. Ya, disimpan dulu di depan. Di depan ya. Ya, sini biasa. Tangan kanan dong. Dong, saya ambil di sini aja dulu. Mari ya, halo. Duduk yang rapi. Akhirnya anak ular pun berpuasa. Ya Allah, aku berpuasa. Tirukan. Ya Allah. Aku berpuasa. Perbaikilah kulitku, lambungku, ususku. Ternyata betul, ketika berpuasa tiba-tiba itu artinya Allah sedang mengganti kulitmu. Hah? Mengganti bagaimana kakek? Pak kulitku mau lepas. Kakek. Kakek, kulitku sudah bagus lagi kakek. Kakek. Alhamdulillah kakek, berkat aku puasa ternyata Allah merubah kulitku jadi bagus lagi. Yuk, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya si anak ular senang sekali. Wah, ketika dia sedang jalan-jalan, ketemu sama si ular. Siapa? Si ular baru menetas. Namaku ular bulu. Aku sudah menetas. Yeay, kulitku bagus sekali pada bulu-bulunya. Ular bulu pun kemudian mencari makanan. Wah, banyak makanan di sini. Kira-kira ular bulu makanannya hewan apa tumbuh-tumbuhan? Makan tumbuhan alias apa? Herbivore. Aku mau makan. Makanannya daun-daun milik apa lagi? Ternyata si ular sudah makan daun-daun milik Pak Petani. Kira-kira Pak Petani marah apa tidak? Sementara di rumah Pak Petani ada keluarga, nama anaknya namanya Soleh. Soleh panggil yuk. Soleh. Solehnya datang. Bu,
duduk yang rapi. Kalau kok anak hebat duduk rapi, yuk tepuk satu, ya tepuk satu. Yuk dipanggil nama saya Soleh. Sini dong. Ku beri lontong. Tapi puasa beri lontong. Panggil lagi Soleh. Bangun. Sudah pagi. Makan sahur. Wow. Aku mau bangun. Udah pagi ya. Soleh, ada yang memanggilku ya. Soleh bangun. Wah, hah? Udah pagi? Bangun tidur. Tidak lupa. Habis mandi. Membersihkan. Ternyata yang bangun pagi terus mandi itu kalian apa ibu kamu? udah gak usah bangun tidur. Wah, udah bangun pagi. Aku mau baca doa. Doa bangun tidur. Allahumma barik lana. Soleh, ya salahnya di mana? Salahnya doa itu bukan doa mau tidur, tapi doa mau makan. Anakku mau makan sahur. Ya sudah, yuk doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Bangun tidur membaca doa. Ayah, aku sudah makan sahur. Wah, aku suka makan sahur dan suka makan sayur. Pokoknya aku senang sekali biar puasaku kuat. Ternyata si Soleh selalu sholat subuh berjamaah. Udah sholat subuh, pulang sholat subuh. Aku baru sholat subuh berjamaah. Kata Bu Guru, kalau sholat subuh berjamaah pahalanya lebih besar, apalagi di bulan Ramadan. Pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kita sudah selesai sholat subuh ya Soleh. Iya ayah. Kamu mau kemana ini hari ini? Wah, aku mau sudah puasa, aku mau tidur terus. Kalau puasa nggak boleh tiduran terus. Ayo kita telepon yuk. Iya ayah, lebih baik kita lihat tanaman kita ya. Iya, lihat tanaman. Tanamannya ternyata, tanamanku pada roboh semuanya. Ternyata tanamannya rusak, daun-daunnya sudah tidak ada. Kira-kira dimakan siapa? Dimakan siapa? Waduh, kamu yang makan ya? Bukan. Kamu ya? Bukan. Kamu ya? Kamu? 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 Hah? Banyak ulat di kebunku gara-gara
si ulat berpikir. Duduk yang rapi. Siap, latihannya mau saya buat. Duduk. Ya. Yuk, kalau bos sama duduk rapi. Ya, tepuk satu, ya, tepuk satu, tepuk dua, siap, tepuk dua. Saya akan ngasih adik ini yang nanti duduknya rapi. Nanti saya tunjuk, oke, duduk rapi. Si ulat dia berpikir, Kalau seperti ini terus, pasti orang-orang akan membunuhku. Aku harus berubah. Tapi siapa yang bisa merubah aku ya? Oh iya, pasti yang bisa merubahku adalah ibuku. Akhirnya manggil ibunya. Yuk, dipanggil ibunya. Yuk. Bob. Di mana kamu? Aku pengen berubah. Akhirnya datang ibunya. Seekor ibu kupu-kupu memanggil si ulat, mendatangi si ulat. Hah? Anakku, aku di sini. Hah? Ulat. Hah? Wah, kamu siapa? Aku ibu kamu. Bukan. Aku adalah ibu kamu, nak. Aku adalah ibu kupu-kupu dan aku adalah ibumu. Masa ibuku seekor kupu-kupu? Engkau bukan ibuku. Aku ibumu, nak. Aku ibumu. Aku ibumu, nak. Bukan. Aku ulat, ibuku ulat. Akhirnya ulat tanya sama kambing. Kambing, kamu punya ibu apa tidak? Punya. Ibumu kupu-kupu apa kambing? Bukan. Kambing ibunya kambing. Aku ulat, ibunya ulat. Ada sapi. 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 Sapi, kamu punya ibu apa tidak? Punya. Ibu kamu kupu-kupu apa sapi? Tuhan, ibunya sapi. Kalau aku ulat, berarti ibuku ulat. Engkau bukan ibuku. Aku ibumu. Bukan. Aku ibumu. Aku ibumu. 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 Engkau bukan ibuku. Ulat, suatu hari nanti akan aku doakan. Mudah-mudahan aku akan berubah menjadi makhluk yang baik. Ulat. Akhirnya ulat pergi. Ada yang mirip ulat. Wah, ih, kamu binatang apa yang lucu sekali mirip aku, tapi kok gak punya bulu? Hehehe.
berubah jadi makhluk yang baik. Ayo, mau kan ya? Mau. Akhirnya mendatangi kakek si ular. Bukan. Kakeknya dipanggil yuk. Kakek. Kakek. Di mana kamu? Kakeknya datang. Oh, ini ada yang manggil lagi, siapa ya? Aku itu sedang berpuasa. Aku kulitnya mau kepengen berubah. Ternyata si kakek baru saja puasa untuk merubah kulitnya jadi bagus. Kakek. Ada apa, Kamu siapa? Namaku Ular. Oh, ular. Ada apa kau datang kemari, ular? Kakek, aku pengen berubah, Kek. Kenapa kamu pengen berubah? Aku dibenci sama manusia. Aku merusak tanaman mereka. Aku mau membalas budi supaya Kang Petani suka sama aku. Hei, ular. Kalau kau kepengen berubah ada syaratnya. Syaratnya apa, Kek? Syaratnya berpuasa. Apa? Langsung apa? Pertanyaannya, buat yang laki-laki apa perempuan? Coba yang rapi, coba. Yang rapi. Akhirnya si ular berpuasa. Aku mau puasa, Kek, supaya aku berubah. Bukan. Ya Allah. Langsung. Ya Allah. Aku berpuasa. Aku berubah. Si ular pun menahan lapar dahaga. Wah, tiba-tiba benar berubah. Kulitnya jadi halus. Kakek, Dapat. aku sudah jadi. Kulitku sudah bagus, Kakek. Hehehe. Kamu baru berubah kulitmu saja. Terus, Kek? Kamu bisa berubah jadi lebih baik dari itu. Hah? Bisa, Kakek? Bisa. Nanti kau berubah jadi kupu-kupu. Aku sekarang jadi apa? Jadi kepompong. Jadi apa? Pertanyaannya, kira-kira si ular jadi kepompong, kira-kira bisa berubah enggak? Coba sini Mbak, bisa ya sini. Berapa nih? Namanya siapa? Bulan kelas berapa? Kelas 4. Udah diajari kelas 4 ada pelajaran itu ya? Dia apa belum kelas 4? Pelajaran IPA? IPA belum ya? IPA sekarang IPA sih ya. Ya Mbak Bulan, kamu kalau di rumah kalau ada ular itu dibuang apa dipelihara? Kira-kira kenapa dibuang? Bikin apa sih ular? Ular itu apa? Bikin apa? Ini kamu gatel apa enggak? Oke. Ternyata si ular tadi mau berubah menjadi makhluk yang baik dengan cara apa? Kembang biak. Supaya ular berubah itu kira-kira tadi disuruh pakai ular disuruh apa? Berpuasa. Ketika berpuasa nanti berubah jadi apa dulu? Ini kepompong. Yuk berdoa. Yuk. Kira-kira setelah jadi kepompong kemudian jadi apa lagi? Kupu
Oke, yuk, aman dengan kupu-kupu, yuk. Kakek. Yang son. Kakek. Aku sudah berubah jadi kupu-kupu. Makananku apa, Kek? Benar. Sekarang engkau sudah berubah jadi kupu-kupu. Sekarang makananmu berubah, yaitu di bunga yang indah. Kasih dia. Duduk yang rapi. Ternyata si ulat kemudian berubah jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Tirukan. Kupu. Orang semangat. Kupu. Ku. Kudu. Pu. Puasa. Kudu puasa. Kudu puasa. Disingkat. Kupu-kupu. Sudah. Wis. Kakek, aku sudah jadi kupu-kupu, Kakek. Akhirnya makanannya dibuka yang indah, namanya cairan nektar. Cairan apa? Cairan apa? Kalian tidak kalah ibu kamu kalau hari raya pas Arbada bikin kue namanya kue. Enak apa enggak? Manis apa enggak? Ternyata melu-melu ulat yang berkuasa kemudian jadi kupu-kupu. Wah, ibunya datang. Hah? Hah? Anakku, anakku, anakku. Anakku, kamu sudah berubah. Aku jadi kupu-kupu. Karena berpuasa. Maafkan aku, Ibu. Aku dulu salah. Lakukan sama Ibu. Iya, aku maafkan, aku maafkan. Tepuk tangan. Akhirnya si ulat dan si ulat dia berubah jadi makhluk yang baik karena berpuasa. Yuk tirukan, duduk lagi. Yuk ini yang penting, yuk kita doa, doa. Siapa yang pengen pulang? Kalau yang pengen pulang nanti yang duduknya rapi. Ya, bukan. Iya mas, sama. Iya. Duduk lagi sana. Namanya kayak gini. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Tirukan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ulangi. Kama kutiba alal
wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kesimpulannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah mukmin. Apa? Mukmin berpuasa supaya la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa namanya muttaqin. Artinya apa? Bukan sana. Mukmin. Mukmin. Berpuasa. Berubah menjadi muttaqin. Artinya apa? Ternyata Allah ketika menyuruh kita puasa supaya kita berubah statusnya, bukan manusianya, tapi statusnya dari orang mukmin berpuasa oleh Allah diangkat statusnya menjadi manusia yang bertakwa, namanya muttaqin. Yuk kita baca doa. Siap. Nanti yang pulang yang hafal doa ini. Kalau nggak hafal nggak pulang. Yuk, makanya yang kayak dia semuanya. Yuk sudah kayak gini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Rabbi a'udzubika min hamazatin syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyakhdurun. Allahumma amina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin. Itu doa supaya kalian tetap ingat sama Allah, beribadah pada Allah, dan tetap jalan beriman. Minta tolong sama Allah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Maka di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, kalian harus tetap sholat berjamaah, sholat taraweh di masjid atau musola. Tidak boleh lari-lari. Halo? Tadi malam saya sholat taraweh di daerah Wali, ternyata ada anak kecil seperti kalian, kalau sholat malah lari-lari. Boleh apa tidak? Kalau sholat itu yang rapi apa yang rame? Kalau yang rame digoda sama siapa? Setannya ngarep apa nemburi? Setannya dhuwur apa cilik? Setannya lanang apa wadon? Setannya ireng apa putih? Sing janggeng apa sing lenggah? Janggeng apa lenggah? Setannya nang pojok apa nang tengah? Setannya nang pojok apa nang tengah? Sing janggeng apa sing lenggah? Setannya lanang apa wadon? Setannya nyekelemi kapora? Setannya nang arep apa nang mburi?
keburukan. Kalian mau sholat apa ikut aku? Ikut aku. Ikut aku. Ternyata kemudian anak-anak pada ke masjid digoda lagi. Bisikan. Kalian sholatnya mau yang rapi apa yang berisik? Rapi apa berisik? Berisik. 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 Ternyata ada anak-anak SD 1 Mansasari sholatnya pada bagus-bagus. Setannya lapor sama komandannya. Jenderal. Setannya. Kenapa kamu kembali? Nangis lagi. Kenapa kamu nangis? Jenderal, aku gagal. Gagal kenapa? Anak-anak SD Negeri 1 Mansasari sholatnya pada bagus-bagus. Di 10 hari terakhir ternyata anak-anak pada semangat main musik. Oh, pada semangat. Iya Jenderal. Jenderal, kamu goda sendiri. Bukan, aku tidak bisa menggoda karena Allah sudah membelengguku. Kalau di bulan Ramadan Jenderal tidak boleh turun. Hah? Jenderal nggak bisa goda sendiri, goda mereka ya? Tidak bisa, aku tidak bisa karena aku dibelenggu. Jenderalnya setan dibelenggu, sing goda setan-setan tidak takdir. Berarti kalau anak-anak belum ada orang sholat digoda sama setan blok. Blok. Duduk rapi. Duduk yang rapi. Kalau semangat kebutuhan, kalau semangat kebutuhan, Itu saja kapan-kapan bisa berjumpa lagi. Insya Allah kapan-kapan bisa berjumpa lagi di cerita yang beda. Ada Isra Mi'raj, ada Nabi besar Muhammad, Maulid Nabi bisa ya. Jadi ada cerita yang lain. Kalau ini cerita khusus di bulan Ramadan. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tepuk tangan buat Bu Guru. Tepuk tangan buat Pak Guru. Yuk sama lagi loh. Terima kasih Bu Guru. Maafkan diriku. Terima kasih Pak Guru. Maafkanlah diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pesan nama guru yang keluarnya nanti yang rapi.